kelompok itu kayak kita diskusi bersama, kayak berbagi pengalaman, berbagi cerita, bertukar pendapat. Nah, tujuannya untuk apa sih Kak? Nah, tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah teman-teman nih. Misalnya teman-teman punya masalah dan mau diselesaikan bareng-bareng, itu boleh diceritain nih pas di kelompok ini. Nah, kita juga kalau teman-teman kan kayak belum kenal banget ya, cuma sekedar nama kenalnya gitu. Takut nih Kak, nggak mau cerita gitu, takut dia mah cepu gitu kan. Malu atau apa gitu. Nggak apa-apa, karena kita itu punya asas, namanya asas kerahasiaan gitu. Jadi nanti sebelum kita mulai teman-teman bercerita, nanti kita ada yang namanya janji konseling gitu. Jadi nanti teman-teman harus berjanji kalau apapun yang teman-teman dapat dari kelompok ini nggak boleh disebarluaskan ke teman-teman selain dari kelompok ini gitu. Nah, terus juga aku nggak maksa teman-teman buat cerita ya, maksudnya sukarela aja gitu. Kita berbagi pengalaman, berbagi pendapat, berbagi solusi gitu. Oh ya, di sini aku sebagai pemimpin kelompok atau yang biasa disebut PK. Jadi aku di sini tuh memandu kegiatan ini, kayak ngarahin kalian gitu. Nah, yang harus berperan aktif itu teman-teman semua gitu. Jadi satu-satu harus berperan aktif gitu. Jangan nggak apa-apa, jangan malu-malu gitu. Ya, paham? Paham. Nah, sebelum itu kita jadi konseling dulu ya. Ikutin aku. Saya sebut namanya satu-satu. Adua, Kayla. Siapa yang gitu ya? Saya. Adua, Kayla. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima, baik dari teman-teman saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, kan kita udah berjanji nih. Jadi aku tuh percaya sama teman-teman kalau nanti cerita yang kita dapat itu nggak bakal disebar luaskan ke orang lain selain kita, oke? Nah, jadi di sini siapa nih yang mau bercerita atau yang
gitu kan, malu juga kalau ngungkapin rasa juga kan nggak mau ya gitu. Terus kayak gitu kadang tuh apa ya, kayak suara-suara beberapa teman kelamaan gitu. Terus gue ngerasa aku tuh kayak dipermainin doang gitu loh, kayak gitu datang dengan ada kawannya gimana gitu. Aku merasa dia jelas banget gitu. Kadang tuh dia tuh aneh banget. Terus makanya aku kadang tuh suka banget tuh kadang suka overthinking. Aku tahu ini gak sehat banget, tapi gimana ya, perasaan kan gitu, gak bisa gimana gitu. Namanya juga datang sendiri kan gitu. Sayang tuh pas malam aku kayak bangsa nangis itu kayak bener-bener capek gitu loh, gak tau rasanya kenapa gitu kan. Karena aku kayak dulu chatkan soalnya kayak itu aku, perasaan aku tuh rasanya tuh kayak didorong buat keluar dari sesuatu tapi aku gak tahu apa gitu. Terus aku gitu tuh untuk keluar chat sama kayak nggak dulu komunikasi sama siapapun di WA gitu tuh, itu bikin aku juga gitu. Makanya aku kayak mau sebentar istirahat dulu, kayak menenangkan pikiran aku juga kan nggak mau melampiaskan emosi aku itu yang lain gitu. Terus pas tadi itu pas tadi pas aku kayak di chat sama dia kayak gini kan, kayak aku kosong ya, kayak kosong dan itu masih kamu kosong, kamu ngeblok aku kayak gitu, kamu lagi ada apa, ngobrol nggak, saya mau aja. Terus kayak kolan kayak cerita gitu kan. Sampai bilang aku gak mau jujur tuh, langsung aku bilang mau tahu diri aku tuh kenapa gitu, aku pernah depresi aku gimana. Terus sekitar 10 menit kemudian aku lagi nempatin apa cinta aku berjalan yang udah pengen gini. Habis itu 2 menit dia tuh ngerti perasaan aku tuh kayak gimana. Terus dia kayak ngasih pendatannya, terus dia kasih tahu sendiri. Terus kita kayak dia tuh tahu cara bikin aku tahu segala gimana, makanya kayak gitu kayak aku sharing cerita dia gitu, kayak kita tuh bahas tentang perfilman itu yang dulu kita tuh sama-sama nonton gitu. Kayak tapi kalau udah kayak kita jadi kayak ngasih ke orang kayak ngasih gimana gitu perasaan gue takut sama aku lagi. Terus dari temen gimana nih tanggapannya dari cerita Adana? Gimana tenor? Soalnya tuh bisa mengungkapin sesuatu perasaan yang kita pengen itu kayak lu gimana gitu tuh ungkapinnya. Jadi pasti kayak kalau misal mau curhat ke orang pasti tanggapannya aku gak ngerti sih perasaan saya kayak gini. Ya karena saya juga gak tahu perasaan saya gimana gitu. Jadi mau minta solusi juga lah. Saya cuma mau cerita aja biar saya luapin. Iya, gimana tanggapannya dari cerita Anda? Malu banget saya ngomong. Gimana? Mau berpengalaman juga sebagai cowok gimana misalnya kalau kita sebagai cowok yang kayak kalau lagi dekat sama cewek gitu, oh bisa boleh gitu saya gitu, oh nggak tahu yang lainnya gimana tanggapannya. Oh nggak tahu, dengerin nggak tadi apa, coba dari cerita. Enggak di ini lah. Makasih.
Terus guru mata pelajarannya dikasih tahu kan itu lewat bahasa Indonesia. Nah, sama juga kayak gitu. Gitu lah. Sama. Itu kan nilai saya tuh gitu, kayak kurang 70-an gitu. Setelah benar ada ada saya sedih banget soalnya sebenarnya bahasa Inggris itu apa namanya ya, kayak tulisan saya itu kesukaan saya gitu, jadi masih gampang untuk gimana gitu. Soalnya saya waktu situ tuh masih sedih banget soalnya semester 1 tuh jauh banget, kayak semester 1 tuh nilai saya tuh masih 90 ke atas, ini jauh banget gitu tuh. Jadi sedih kayak dulu sebelum mulai atau lainnya tuh gimana dia sambut bangga overthinking sama nilai overthinking kan jangan nilai ya. Iya, kenapa overthinking juga? Kalau lagi overthinking
jelas gitu loh, apa bingung gitu, takut overthinkingnya itu kan takut tinggal cuma karena nolak gitu loh. Soalnya di sisi lain tuh saya juga nyaman sama dia gitu. Kamu tinggal Kayak apa ya, pas aku kan suka seksual ya, cuma kayak akhir-akhir ini kayak renggang gitu loh. Terus saya tuh pinginnya tuh takut ngomong sama dia gitu. Gimana ya, emang udah di titik nyaman tuh susah gitu buat keluar. kayak susah buat digerak. Gimana coba menurut kamu kalau udah jadi nyaman susah dari keluar, susah keluar dari zona nyaman itu? Harus bersahabat sih. Harus punya teman, ada teman cewek, ada teman yang punya sahabat yang dia dan ada nggak? Saya pernah fisika, saya coba bisa aja bisa. Saya lebih cewek sih. Kan kalau sesuatu sama Jessica saya sering sambung gitu. Tapi itu sampai mengganggu hal-hal kamu nggak pentingnya apa? Semalam saya kayak susah tidur. Saya juga aja karena saya tahu sekarang ini kan saya sudah lagi buat saya sekolah. Sampai jam berapa bisa tidur? Saya tahu ini kayak toxic banget gitu kan buat badan saya untuk sehat. Mas, kayak, aduh pelan-pelan saya mau ubah gitu. Dan saya olahraga. Terus teman-teman ada tips gitu biar nggak terlalu kepikiran sama hal itu dulu gitu, biar bisa apa gitu. Nanti kalau kita sendiri langsung susu. Oh, selera hajun sama mana gitu ya, sambil minta gitu, ini sebenarnya mau kemana gitu. Oh iya benar. Kalau kata kamu itu gimana? Gimana ada Iya iya benar. Kayak terlalu tapi setelah keluar dari apa virtual itu gimana? semalaman saya baru keluar. Oh, Pada saat itu kayak jadi relax aja gitu soalnya itu ramai banget kayak kenalin diri saya dulu gitu. Kayak pasti saya dia mulu saya kan kayak di sini gitu. Enggak, sama beda. Oh, beda. Cuma caranya. Emang kamu pelan? Iya. Di sini tuh beda jelas. Ini sudah buat masuk ke sini? Iya. Di sini aja nggak kelihatan kok. Ini tuh boleh cerita ya. Aku tanya satu lagi ya. Apa yang didapat dari konseling hari ini? Jadi kamu boleh dapat banyak pelajaran kayak
Nama tengah bukan nama belakang. Natania. Natasha. Natnya dari Natania. Sa-nya dari Sandra. Dim. Kamu pernah main hati nggak? Nggak. Kamu nggak? Ini yang laki-laki atau pernah main hati? Enggak. Tapi tahu? Nggak. Tahu resto nih apa jalan yang ketuanya? Enggak. Jangan tanya. Apa suka menemukan cewek-cewek di atas? Nggak ada. Enggak. Makasih ya untuk sesi kampanye hari ini. Udah diajak kerjasama, udah berbagi pengalaman, udah bercerita juga, terus juga dapat ilmu baru tentang dunia sekarang gitu. Semoga teman-teman sehat selalu dan mau gitu. Kalau aku juga semoga skripsi aku lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak teman-teman. Ya. I just had to let you know you're